Lalu Temple Institute ini kembali mencoba di daerah lain, yaitu di Amerika, tepatnya di Texas. Di tahun 2022, Temple Institute ini mendekati seorang bos dari perusahaan angkutan truk yang bernama Byron Stinson, yang mana dia memang terobsesi oleh Israel. Melalui bantuan dari Byron Stinson ini, akhirnya Temple Institute itu kembali menemukan 21 anak sapi merah yang benar-benar murni. Lalu singkat cerita, pada tahun 2022, Temple Institute mengirimkan beberapa orang rabi ke Texas untuk memastikan apakah sapi merah yang ada di sana sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab Bilangan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang cukup banyak kalian request nih geng, yaitu tentang adanya sebuah ritual yang dilakukan oleh umat Yahudi tentang yang berkenaan dengan sapi betina berwarna merah. Ini tentang apa sebenarnya? Nah jadi geng, pembahasan ini berkenaan dengan perang yang sedang terjadi antara Hamas dan Israel, yang mana gencatan senjata tidak mau dilakukan oleh Israel, bahkan ketika mereka sudah dikecam oleh Amerika dan negara-negara barat. Kenapa kesannya kok Israel ini kayak keras kepala gitu? Apa yang sebenarnya membuat mereka itu sangat yakin untuk terus membumi hanguskan Palestina? Dan mereka memang sudah berencana untuk menghapuskan Palestina, yang mana ditandai dengan ritual sapi betina merah, yang merupakan sebuah kepercayaan umat Yahudi dalam membangun bait suci dan kedatangan Mesias. Jadi sapi betina merah itu sengaja disiapkan untuk menyambut kedatangan Mesias. Nah bisa dikatakan perang ini semacam perang yang dipaksakan oleh Israel untuk kepercayaan mereka tentang kedatangan Mesias tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sapi betina merah, kita bahas dulu dorongan Amerika dan Uni Eropa yang meminta Israel untuk segera mengakhiri perang. Perang yang terjadi antara Israel dan Hamas ini, yang berlangsung dari tanggal 7 Oktober tahun 2023, itu sampai hari ini ketika gue syuting, sudah berlangsung selama 174 hari. Selama 174 hari tersebut, sudah ratusan bahkan ribuan kali tentara IDF itu menyerang Gaza, menyerang rakyat sipil, dan bahkan sampai menyerang wartawan dan juga tenaga kesehatan. Serangan Israel ini membuat mereka benar-benar jadi nggak manusiawi. Rakyat sipil Palestina hanya punya dua pilihan. Mereka meninggal dunia di dalam serangan atau justru meninggal dunia karena lapar. Ya ini semua disebabkan gara-gara semua akses untuk mengirimkan bantuan kepada rakyat Palestina yang tersisa itu ditutup oleh Israel. Kekejaman yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Israel ini membuat semakin banyak negara-negara yang mendukung Palestina dan mengecam Israel. Seperti salah satunya Arab Saudi. Meskipun negara tersebut adalah negara Islam, tetapi kedua negara ini menjalin kerjasama yang disebabkan karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Iran. Menurut Arab Saudi, Israel itu bisa menjadi aliansi yang potensial karena memiliki teknologi yang maju, dan kedekatan Israel dengan Amerika Serikat membuat Arab Saudi juga ikut berada di dalam lindungan negara superpower tersebut. Nah lalu kesempatan untuk bekerja sama dengan Arab Saudi membuat Israel jadi sangat senang, karena ketika mereka bekerja sama dengan Arab Saudi, maka Arab Saudi tidak akan pernah bisa ikut campur dalam urusan antara Israel dengan Palestina. Nah makanya jangan heran mengapa kalau kita lihat Arab Saudi itu kok di saat Palestina sedang kelaparan, dibantai habis-habisan, mereka malah party-party dan juga bahkan mereka bikin partinya sama orang-orang Israel. Tapi geng, tiba-tiba pada bulan Februari tahun 2024 kemarin, pemerintah Arab Saudi melalui
melalui Kementerian Luar Negerinya menegaskan kepada Amerika kalau tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina dimerdekakan dan diakui dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Nah, ini apa nih penyebabnya kok tiba-tiba Arab Saudi berubah pikiran? Kementerian Luar Negeri Arab juga menegaskan kalau tidak akan adanya hubungan diplomatik sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan semua pasukan Israel mundur dari Gaza. Pihak kerajaan Arab Saudi juga menyerukan hal yang sama kepada para anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina untuk mempercepat pengakuan atas negara Palestina tersebut. Lalu selain Arab Saudi, mulai muncul nih negara-negara Arab yang lain yang pro terhadap Palestina. Salah satunya adalah Mesir. Yang mana Mesir pada awalnya memang mendukung Israel karena mereka terikat perjanjian yang bernama Perjanjian Camp David. Mungkin ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Mesir itu tidak mencerminkan persaudaraan antara umat Islam. Nah, tapi secara geopolitik, Mesir memang harus melakukan hal itu karena Mesir ini berada di dalam krisis ekonomi yang disebabkan karena Mesir terlibat dalam beberapa perang dengan Israel. Nah, makanya mereka harus membuat sebuah perjanjian agar mereka tidak terus berperang dengan Israel karena ekonomi mereka semakin terpuruk. Di samping itu, perjanjian ini dipilih oleh Mesir karena Mesir ingin mendapatkan kembali semenanjung Sinai yang sudah dikuasai oleh Israel secara penuh. Nah, di saat itu, seperti yang kita tahu ya, sebagian dari semenanjung Sinai itu ada yang masih dikuasai oleh Israel dan sebagiannya lagi itu dikuasai oleh Mesir. Dan harapannya dengan kembalinya kekuasaan semenanjung Sinai ini kepada Mesir, maka ini bisa meningkatkan perekonomian Mesir kembali. Nah, tapi selain itu, Mesir juga melihat nih geng, potensi untuk mereka menang melawan Israel sangat kecil karena kekuatan militer Israel dengan alat-alat canggihnya di masa itu sangatlah kuat, membuat Mesir ini memang agak sedikit mundur. Nah, makanya ketika terjadinya perang antara Israel dan juga Hamas di Gaza, Mesir memilih untuk tidak mau ikut campur karena mereka sadar kekuatan militer mereka tidak bisa menyaingi Israel. Pada awal, ketika Mesir melakukan perjanjian damai, banyak negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir, meskipun pada akhirnya banyak juga negara Arab yang menjalin kerjasama dengan Israel. Nah, lalu munculnya gejolak negara Mesir terhadap Israel itu setelah Israel mencoba untuk menyerang Rafah, yang mana lokasinya sangat dekat dengan Mesir dan Rafah itu merupakan daratan terakhir yang tersisa untuk Palestina, untuk sisa-sisa warganya. Kalau Rafah dibom dihanguskan, maka keturunan Palestina tidak ada lagi yang berada di Palestina. Nah, kalau untuk pembahasan Rafah kalian bisa cek langsung, ini ada videonya, udah pernah kita bahas. Dan di saat Rafah ini diserang oleh Israel, Mesir pun ikut mengecam penyerangan tersebut, bahkan lebih jauh. Mesir mengancam akan mencabut perjanjian Camp David yang selama ini menjadi alasan hubungan mereka dengan Israel. Itu artinya, jika Mesir mencabut perjanjian tersebut, maka Mesir akan menjadi musuh baru bagi Israel dan akan bergabung dengan negara-negara Islam lainnya untuk bersama-sama menyerukan gencatan senjata dan meminta Israel untuk mengakhiri perang. Dan bahkan bisa-bisa negara-negara Islam yang bergabung ini akan memerangi Israel. Setelah Mesir, lalu dilanjutkan dengan Amerika nih geng. Amerika yang tadinya pro banget dengan Israel, ya kakaknya Israel lah. Entah gimana ceritanya, entah ini kebijakan dari presiden mereka yang sedang mau pemilu buat ngambil hati rakyat. Di saat itu, mereka menyerukan gencatan senjata setelah Israel itu menyerang Rafah. Amerika di saat itu melihat serangan tersebut sudah mulai sangat tidak manusiawi. Amerika juga sudah menyusun resolusi baru Dewan Keamanan PBB untuk menyerukan gencatan senjata dan kesepakatan mengenai sandera yang ada di Gaza. Dan Amerika berpendapat kalau adanya gencatan senjata tanpa syarat akan melemahkan pengaruh Hamas sehingga mereka akan melepaskan para sandera tersebut. Nah, seruan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini lalu dilanjutkan oleh Uni Eropa, yang mana ini benar-benar di luar dugaan geng. Gak kebayang aja gitu ya, Uni Eropa, negara-negara barat tiba-tiba berpindah haluan mendukung gencatan senjata demi rakyat Palestina. Padahal mereka inilah yang sangat mendukung Israel. Nah, tapi entah apa maksudnya di saat itu. Berdasarkan artikel dari berita The Guardian, para pemimpin Uni Eropa sudah melakukan pertemuan dan mencapai kesepakatan untuk menyerukan gencatan senjata yang terus berlanjut di Gaza. Dan hal ini disepakati saat mengadakan pertemuan di Brussels, Belgia pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Deklarasi tersebut memperkuat kesepakatan di antara negara-negara Uni Eropa bahwa gencatan senjata tanpa syarat harus dilaksanakan sebelum kesepakatan penyanderaan. Bahkan setelah penyerangan Israel ke Rafah, Israel tetap ingin kembali menyerang Rafah untuk secara menyeluruh, yang mana
rencana tersebut ternyata dihalangi oleh Amerika Serikat. Nah, di saat itu Israel juga tidak perlu berurusan dengan Hamas sampai harus menyerang Rafah. Dan dikatakan Benyamin Netanyahu juga mengecam akan menggunakan pengaruh politiknya di Amerika dan koneksinya dengan Partai Republik untuk menolak tekanan dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan Presiden Israel di saat itu bersikukuh. Jadi Benyamin Netanyahu itu sampai bilang, lo kalau misalkan gak ngizinin gue serang Rafah, ngehabisin rakyat Palestina, maka gue akan mempergunakan pengaruh gue di Amerika, di Partai Republik, maka gue akan kacaukan setiap orang yang menentang gue. Wah, gila nih orang nih. Dia sudah benar-benar kelewatan, geng. Nah, kebetulan sekali pemimpin Amerika Serikat saat ini adalah Presiden Joe Biden yang merupakan anggota dari Partai Demokrat. Yang berarti Partai Republik ini adalah oposisi dari Joe Biden, lawannya. Netanyahu menyampaikan ancaman tersebut melalui pembicaraan telepon selama 45 menit dengan seorang senator Partai Republik pada tanggal 20 Maret yang mana di dalam pembicaraan tersebut Netanyahu berjanji untuk tetap melanjutkan operasi untuk menghabisi rakyat Palestina yang ada di Rafah. Lalu Dewan Keamanan PBB nih geng melakukan pemungutan suara rancangan resolusi gencatan senjata yang dibuat oleh Amerika Serikat pada tanggal 22 Maret tahun 2024. Dari 15 negara anggota tetap, ada 11 negara yang mendukung dan 3 suara yang menentang, yaitu Rusia, Cina, dan Aljazair, serta 1 abstain dari negara Guyana. Rusia dan Cina nih geng, menggunakan hak veto mereka terhadap resolusi tersebut. Alasan Rusia menolak itu karena Amerika dianggap hanya berpura-pura mengeluarkan resolusi, padahal sebenarnya negara tersebut tidak ada usaha untuk menekan Israel. Gue setuju banget sih dengan kata-kata Rusia ini. Resolusi yang dibuat oleh Amerika Serikat itu sangatlah dipolitisasi. Yang mana sebenarnya resolusi tersebut semacam lampu hijau yang diberikan kepada Israel untuk melakukan serangan lebih besar lagi ke Rafah. Yang mana ini artinya Amerika itu dianggap hanya berpura-pura. Sementara kalau Cina, kenapa dia menolak? Cina ini menganggap rancangan tersebut justru menghindari isu paling sentral, yaitu gencatan senjata, dengan menuliskan bahasa yang ambigu di dalam rancangan tersebut. Jadi ibaratnya rancangan tersebut tuh isinya itu ya agak rancu gitu, bisa kayak karet gitu, bisa ke kiri, bisa ke kanan, jadi maknanya terlalu lebar. Lalu selain itu, rancangan tersebut tidak memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang berhubungan dengan realisasi gencatan senjata dalam jangka pendek, sehingga Dewan Keamanan PBB gagal untuk meloloskan rancangan resolusi dari Amerika Serikat tersebut. Lalu geng, gak cuma itu geng, sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik Hamas dan juga Israel, Qatar bahkan menjadi mediator untuk negosiasi antara Hamas dan Israel yang membahas mengenai gencatan senjata yang akan diadakan di Doha, Qatar. Di saat itu semua negara seakan-akan ya kayak kewalahan sendiri dengan Israel ini. Israel ini kayak anak bandel dalam keluarga atau enggak? Qatar udah turun tangan, Mesir udah turun tangan, Amerika bahkan sudah turun tangan. Bahkan negosiasi itu dihadiri oleh kepala mata-mata Israel. Dan sayangnya pada tanggal 24 Maret tahun 2024, seorang pejabat Hamas memberikan kabar buruk mengenai perundingan tersebut dengan mengatakan bahwa ada perbedaan posisi di dalam negosiasi antara Hamas dan juga Israel. Karena Israel memandang gencatan senjata ini sebagai sesuatu yang lemah. Israel hanya ingin mencapai gencatan sementara dan setelah itu mereka bisa melakukan agresinya lagi terhadap rakyat Palestina di Gaza. Negara tersebut juga menuntut agar Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA untuk tidak bekerja, terutama UNRWA yang ada di jalur Gaza Utara. Ya, tujuannya adalah supaya anggota dari UNRWA tersebut bisa selamat dari agresi yang dilakukan oleh Israel. Israel di saat itu benar-benar bersikukuh untuk terus melakukan serangannya meskipun sudah banyak pihak yang mengecam mereka. Dan hal ini bikin orang-orang jadi kesal dan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih maunya Israel ini? Dan mereka sudah jelas-jelas melanggar segala ketentuan dan hukum dunia internasional. Mereka sudah melanggar HAM, mereka sudah melanggar peraturan perang. Nah, tapi entah kenapa seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan di saat itu Israel ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti sebelum Palestina sepenuhnya berhasil diduduki dan menjadikan Palestina sebagai tanah yang dijanjikan bagi mereka. Dan hal ini sudah mulai mengarah ke rencana para Yahudi, yaitu rencana mereka untuk menggapai semua tanah, dan secara diam-diam mereka sudah mempersiapkan sapi merah betina. Apa kaitannya sapi merah betina ini dengan situasi perang yang terjadi saat ini? Bukankah itu adalah kepercayaan Yahudi? Mengapa dikaitkan dengan perang politik atau perang antar negara? Ternyata usut punya usut, sapi merah betina ini adalah sebuah syarat atau alat ritual dalam pembangunan bait suci dan menyambut kedatangan Mesias, yang mana pembangunan bait suci ini pastinya dengan cara menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sapi merah betina yang sudah disiapkan oleh umat Yahudi.
Oke, sebelum kita bahas sapi merah betina, kita bahas dulu tentang sapi betina. Nah, sapi betina ini adalah sebuah arti dari salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Mengapa sapi betina ini menjadi salah satu bagian dari surah di dalam Al-Quran? Karena ternyata di baliknya ada sebuah cerita, geng. Yaitu cerita ketika Nabi Musa alaihissalam menengahi sebuah perselisihan pembunuhan di antara kaum Bani Israel. Di saat itu, Nabi Musa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan siapa pelaku pembunuhan, dan Allah memerintahkan Nabi Musa agar umatnya yaitu Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Nah, namun Bani Israel merasa sangat tersinggung dengan jawaban Nabi Musa itu karena dulunya Bani Israel sempat menyembah patung sapi betina, tetapi mereka malah disuruh untuk menyembelih sapi. Nah, itu merupakan sebuah penghinaan buat mereka. Dan akhirnya Bani Israel enggan untuk mentaati perintah dari Nabi Musa tersebut dan lebih menjalani perintah Nabi Musa dengan setengah hati. Mereka mencoba untuk terus menanyakan ciri-ciri sapi yang dibutuhkan oleh Nabi Musa sebagai jalan yang sengaja mereka lakukan untuk memperlambat tugas mereka tersebut. Sampai akhirnya kaum Bani Israel berhasil mendapatkan sapi yang kemudian disembelih oleh Nabi Musa dan dipukulkan ke jenazah tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenazah tersebut ternyata bangun dan menyebutkan siapa pembunuh dia. Lalu geng, ternyata cerita mengenai sapi ini tidak hanya tertulis di dalam Al-Quran, tetapi juga ada di dalam kitab agama samawi lainnya, yaitu Yahudi dan juga Kristen. Di dalam agama Yahudi, lebih rinci lagi dijelaskan yaitu sapi merah betina, yang mana menurut ajaran agama tersebut sapi merah betina yang belum pernah mengandung lalu diperah susunya dan dikawinkan dijadikan sebagai persembahan bagi para imam menurut kitab Taurat. Perintah tersebut tertuang di dalam kitab Bilangan 19 di mana Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk membawakan seekor sapi betina berwarna merah yang tidak cacat dan belum pernah dipasangi kuk. Jadi kuk itu semacam sebuah kayu yang melengkung yang ditaruh di atas pundak sapi. Nah, kalau kalian pernah ingat, gue sempat membahas hal ini di konten mengenai apa yang disebut dengan bait suci. Jadi singkat ceritanya, bait suci itu semacam sebuah tempat ibadah bagi umat Yahudi. Lalu geng, di saat Kekaisaran Romawi menduduki wilayah tersebut, bait suci itu dihancurkan. Dan kemudian singkat cerita, berdirilah Masjid Al-Aqsa yang diduga berada di atas sisa-sisa bait suci menurut sejarah kaum Yahudi. Umat Yahudi berambisi untuk kembali membangun bait suci tersebut. Meskipun ada beberapa komunitas yang mempercayai kalau membangun bait suci hanya bisa dilakukan oleh seorang Mesayah, yang mana hal itu berarti di luar kuasa manusia. Nah, tapi untuk melakukan pembangunan bait suci kembali dibutuhkan sapi merah betina untuk dijadikan persembahan sebelum pembangunan dilakukan. Tapi hal ini juga gue belum tahu nih geng ya, apakah setelah persembahan itu dilakukan tiba-tiba secara ajaib bait suci ini akan berdiri kembali atau masih harus melalui serangkaian konstruksi. Nah, ambisi ini sampai ke Amerika Serikat melalui seorang rabi dari Massachusetts yang bernama Kem Richmond. Nah, Kem Richmond ini pindah ke Israel pada tahun 1982 dan dia berkontribusi dalam rencana pembangunan kembali bait suci. Lalu kemudian pada tahun 1989 dia diangkat menjadi Direktur International Temple Institute, yaitu sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1984 oleh seorang rabi yang bernama Yisrael Ariel. Ken Richmond itu menjadikan Temple Institute sebagai penggerak utama untuk membawa sapi merah ke Israel. Jadi bisa dikatakan nih ya, apa yang dilakukan oleh umat Yahudi Israel sekarang itu semacam hal yang memaksa. Karena pada dasarnya untuk membangun bait suci itu yang harus membangun adalah Mesayah. Tetapi orang-orang di Israel sekarang memaksakan mereka harus memanggil Mesayah secepatnya agar bait suci itu bisa mereka bangun. Jadi ya pemikirannya udah beda. Makanya banyak Yahudi yang terpecah-pecah geng. Dari seluruh dunia itu banyak banget Yahudi yang tidak sepaham dengan Yahudi Zionis Israel. Lalu geng, ada satu masalah yang harus mereka hadapi, yaitu sapi merah betina yang mereka cari itu harus sempurna seperti yang tertera di kitab Bilangan, tapi sementara untuk yang kriterianya sempurna itu sangat langka. Bahkan di Timur Tengah sendiri, sepertinya bisa dikatakan ya jenis itu udah nggak ada lagi. Lalu pernah beberapa kali, Rabi Kem Richmond itu mengatakan bahwa mereka sudah menemukan sapi dengan kriteria yang sesuai, tetapi sebelum mencapai usia yang tepat untuk dikorbankan, di tubuh sapi tersebut malah tumbuh
bertumbuh rambut dengan warna yang berbeda selain merah, sehingga prosesi pengorbanan itu selalu dibatalkan. Lalu akhirnya Richmond terfikirkan untuk mengimpor sapi merah dari Amerika. Lalu dia juga menyadari dengan mengimpor sapi dari Amerika tersebut akan membentuk aliansi baru dengan gereja-gereja evangelis yang ada di Amerika Selatan yang ternyata memiliki semangat yang sama dengan umat Yahudi, yaitu untuk kembali membangun bait suci tadi. Lalu yang jadi pertanyaannya, mengapa kok justru umat Kristen di saat itu ikut membantu? Nah, jawabannya itu adalah, koreksi gue nih ya kalau gue salah dalam penyampaian nih. Jadi dikatakan pengorbanan sapi itu juga sering dikaitkan dengan kedatangan kembali Yesus Kristus ke dunia. Meskipun sosok Mesias Yahudi dan juga Kristen itu berbeda, setidaknya mereka memiliki tujuan yang sama. Lalu singkat cerita, pada tahun 1990-an, Temple Institute membuat sebuah peternakan kawanan sapi jenis American Red Angus di Israel. Dan saat itu, Temple Institute dibiayai oleh seorang miliarder asal New York yang bernama Henry Suika. Tapi sayangnya, sapi jenis yang diinginkan itu tidak bisa ditemukan. Dan singkat cerita, pada tahun 2018, Temple Institute mencoba untuk mengimpor embrio dari Nebraska. Tetapi di saat itu, sapi yang tumbuh justru berkulit hitam dan juga putih, yang mana tidak sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Karena di saat itu memang jenis sapinya diharuskan berwarna hitam. Lalu Temple Institute ini kembali mencoba di daerah lain, yaitu di Amerika, tepatnya di Texas. Di tahun 2022, Temple Institute ini mendekati seorang bos dari perusahaan angkutan truk yang bernama Byron Stinson, yang mana dia memang terobsesi oleh Israel. Melalui bantuan dari Byron Stinson ini, akhirnya Temple Institute itu kembali menemukan 21 anak sapi merah yang benar-benar murni. Lalu singkat cerita, pada tahun 2022, Temple Institute mengirimkan beberapa orang rabi ke Texas untuk memastikan apakah sapi merah yang ada di sana sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab Bilangan. Dan ternyata setelah dicek, sapi tersebut sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Nah, lalu tanpa berlama-lama, sapi tersebut langsung diterbangkan dari Texas menuju ke Israel. Wah gila, sapi diterbangkan, naik pesawat loh sapinya. Dan untuk saat ini, sapi-sapi tersebut berada di sebuah tempat yang dirahasiakan oleh orang Yahudi Israel. Dan jurnalis dari CBS yang bernama Chris Livesey, dia berhasil untuk mewawancarai seseorang yang merawat sapi-sapi tersebut, yang mana itu berada di sebuah pemukiman Israel, tepatnya di tepi barat yang bernama Yitzhak Mamo. Yitzhak ini diberikan pertanyaan oleh jurnalis CBS tersebut bahwa sapi yang ada di sana itu bukanlah sapi untuk pertunjukan, melainkan sesuatu yang sangat serius dan religius. Lalu Yitzhak pun menjawab apa yang mereka lakukan adalah aturan yang tertulis di dalam kitab mereka, dan kitab mereka itu bukanlah sebuah dongeng melainkan sebuah panduan atau petunjuk dari Tuhan. Lalu, berdasarkan video dari CBS, diketahui juga kalau Israel sudah membuat sebuah altar yang sangat besar sebagai tempat di mana sapi-sapi merah tersebut nanti akan dikorbankan. Lalu, menurut orang-orang Yahudi dan juga orang Kristen, ritual tersebut harus dilaksanakan di atas sebuah tempat yang bernama Bukit Zaitun. Nah, yang mana tempat itu juga dipercaya sebagai tempat ketika Yesus Kristus diangkat ke surga di dalam kepercayaan agama Kristen. Lalu, dari bukit tersebutlah pengorbanan tadi harus dilakukan dengan menghadap ke tempat bait suci pernah berdiri. Lalu sekarang, di tempat tersebut sudah berdiri dua bangunan yang dianggap penting bagi umat Islam, yaitu yang pertama Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa sendiri itu adalah kiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya dipindahkan ke Masjidil Haram. Sementara Baitul Maqdis diyakini oleh umat Islam sebagai tempat pijakan bagi Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu mengenai sholat 5 waktu. Lalu geng, untuk membangun bait suci ini, otomatis bangunan yang ada di atasnya, yaitu Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis, harus segera dihancurkan, yang mana ini akan menimbulkan pertentangan bagi umat Islam, karena dua bangunan tersebut adalah bangunan suci bagi umat Islam. Masjid Al-Aqsa sendiri bukanlah milik orang-orang Islam yang ada di Timur Tengah saja, melainkan milik umat Islam yang ada di seluruh dunia, sehingga kalau benar itu terjadi, mungkin di kemudian hari bakal ada perang yang lebih besar dan mungkin lebih besar dibandingkan
menginginkan perang antara Hamas dan Israel, geng. Karena ini menyangkut dengan seluruh umat Islam. Lalu kemudian, geng, gue sempat menyebutkan ritual penyembelihan sapi merah ini yang ada hubungannya dengan kedatangan Mesias yang dinantikan oleh umat Yahudi. Yang mana Mesias ini diyakini oleh mereka akan membawa mereka kembali ke tanah yang sudah dijanjikan. Dan sementara itu, bagi umat Kristen, hal ini menandakan kedatangan kembalinya Yesus Kristus ke dunia. Tetapi bagi umat Islam, kedatangan Mesias atau lebih dikenal dengan Nabi Isa alaihissalam ke dunia merupakan salah satu bentuk dari tanda-tanda kiamat. Jadi bisa dikatakan, di dalam kepercayaan Islam, dilaksanakannya ritual pengorbanan sapi merah betina ini sama dengan untuk mempercepat hari kiamat. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, kapankah pengorbanan sapi merah ini dilakukan oleh mereka? Menurut Yitzhak Mamo, upacara pengorbanan sapi merah bisa dilakukan kapan saja, hanya menunggu semuanya siap. Nah, para umat Yahudi ini semacam tidak peduli dengan apa tanggapan dari umat Islam nantinya. Dan bahkan, berdasarkan pernyataan dari Yitzhak Mamo, dia masih menganggap Hamas ini membantai dan memperkosa orang untuk memenangkan perang. Nah, tapi seperti yang kita tahu ya, itu hanyalah narasi fitnah. Yitzhak di saat itu mengatakan kalau para teroris itu sudah membantai mereka bahkan sebelum mereka merencanakan mengenai sapi merah tersebut. Nah, jadilah fenomena tentang sapi merah yang sudah dipersiapkan oleh umat Yahudi ini bisa dikatakan adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Itu dia, geng, fenomena sapi merah yang mulai dikumpulkan oleh orang-orang Israel untuk membangun kembali bait suci yang dimaksud dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa milik umat Islam seluruh dunia. Ini benar-benar menjadi sebuah ancaman bagi umat Islam sebenarnya dan menjadi concern kita semua mengenai hal tersebut. Dan mari sama-sama kita berdoa gitu ya, apapun yang sudah diperbuat oleh Israel kepada Palestina, ya semoga semuanya cepat mereda dan perang ini cepat usai. Dan juga Palestina mendapatkan tempat mereka atau lahan mereka yang layak untuk dihuni.